1,0 dan waktu burst adalah 1. Untuk soalnya, berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjadwalan VCFS? Berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma penjualan SJF? Algoritma SJF seharusnya meningkatkan kinerja, tetapi perhatikan bahwa memilih sistem untuk menjalankan proses P1 pada waktu 0 sebab sistem tidak tahu bahwa dua proses yang lebih pendek akan segera tiba. Hitung berapa rata-rata waktu penyelesaian jika CPU diberikan. Astagfirullah. Mungkin saya lanjutkan saja. Untuk jawabannya, A. Berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma jalan FCFS, yakni ada 0 tambah 8 ditambah 7,0 tambah 4 ditambah 11 plus 1 dibagi 3, sama dengan 10,53. Untuk B, berapa waktu penyelesaian rata-rata untuk proses ini dengan algoritma jalan SJF? 0 tambah 8 ditambah 8,6 tambah 4 ditambah 7 tambah 1 dibagi 3, sama dengan 9,53. Kemudian untuk C, Berlima SDO harus meningkatkan kinerja, tetapi perhatikan bahwa kami memilih untuk menjalankan proses P1 pada waktu 0 karena kami tidak tahu bahwa dua proses yang lebih pendek akan segera tiba. Hitung berapa rata-rata waktu penyelesaian jika CPU diberikan menganggur untuk 1 unit pertama dan kemudian penjalanan SJF digunakan. Untuk ingat bahwa proses P1 dan P2 sedang menunggu selama waktu idle ini, sehingga waktu tunggu mereka dapat meningkat. Algoritma ini dapat dikenal sebagai penjadwalan pengetahuan masa depan. Dengan rumus 6 tambah 8 ditambah 1,6 ditambah 4 ditambah 0 tambah 1 dibagi 3 sama dengan 6,8. Selanjutnya, pertimbangan rangkaian proses berikut dan dengan panjang CPU burst waktu yang diberikan dalam milidetik. Proses P1, 2. Waktu bus 2, prioritas 2. P2, waktu bus 1, prioritas 1. P3, waktu bus 8, prioritas 4. P4, waktu bus 4, prioritas 2. P5, waktu bus 5, prioritas 3. Proses diasumsikan telah tiba dalam urutan P1, P2, P3, P4, P5 pada waktu 0. A. Gambarkan 4 bagan GAT yang menggambarkan pelaksanaan proses ini menggunakan algoritma penjadwalan berikut. FCS, FCFS, SJV, prioritas non-preemptive atau angka prioritas yang lebih besar menyiratkan semakin tinggi prioritas. Dan RR, kuantum sama dengan 2. B, berapa waktu penyelesaian setiap proses untuk masing-masing. Algoritma penjadwalan di bagian A. C, berapakah waktu tunggu dari setiap proses untuk masing-masing algoritma penjadwalan ini. D, manakah dari algoritma yang menghasilkan rata-rata menunggu minimum waktu atas semua proses? Ya, jawabannya A, seperti ini contoh tabelnya. Kemudian B, nah, seperti ini bisa dilihat. Next. Kemudian C, seperti ini. Dan D, untuk SJF sendiri yaitu memiliki waktu terpendek dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya. Baik, soal nomor 5. Proses berikut sedang dijadwalkan menggunakan algoritma penjadwalan round-bin preemptive. Jadi proses P1 prioritasnya 40, berasnya 20, kedatangannya 0. Lalu yang selanjutnya P2 prioritasnya 30, berasnya 25, kedatangannya 25. P3 30, prioritasnya berasnya 25, selanjutnya kedatangannya 30. P4 35, prioritasnya berasnya 50, kedatangannya 60. P5 prioritasnya 5, berasnya
10 maksud saya, kedatangannya 100, yang P6 prioritasnya 10, berasnya 10, dan kedatangannya 105. Setiap proses diberi prioritas numerik dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan prioritas relatif yang lebih tinggi. Selain proses yang tercantum di atas, sistem juga memiliki tugas idle yang tidak menggunakan sumber daya CPU dan diidentifikasi sebagai idle. Tugas ini memiliki prioritas 0 dan dijadwalkan ketika sistem tidak memiliki proses lain yang tersedia untuk dijalankan. Kuantum waktu panjang adalah 10 satuan. Jika suatu proses didahului oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi, proses yang didahulukan ditempatkan di akhir antrian. Soalnya, yang A, tunjukkan urutan penjadwalan proses menggunakan bagian get. Yang A ini urutannya itu yang P1, terus P1 dengan 10, terus 20 Paidel, 25 P2, 35 P3, 45 P2, 55 P3, 60 P4, 70 P4, 75 P2, 80 P3, 90 Paidel, 100 P5, 105 P6, 115 P5 dan 120N. Lalu soal yang B itu apa waktu penyelesaian untuk setiap proses. Jadi waktu penyelesaian untuk setiap proses itu yang P1 itu 20 kurang 0 jadi 20, P2-nya 80 kurang 25 jadinya 55, P3-nya 90 kurang 30 jadinya 60, P4-nya 75 kurang 60 jadinya 15, P5-nya 120 kurang 100 jadi 20, P6-nya 115 kurang 105 jadinya 10. Untuk soal yang C, berapa waktu tunggu untuk setiap proses. Jadi waktu untuk setiap proses yang P1 0, P2 40, P3 35, P4 kosong, P5 10, dan P6 kosong juga. Nah, terus untuk yang D, berapa tingkat pemanfaatan CPU? Untuk besaran tingkat pemanfaatannya itu adalah 105 dibagi 120, jadinya 87,5%. Ada keuntungan yang ada dalam memiliki perbedaan waktu kuantum pada level berbeda dari multi-level antrian pada sistem. Jawabannya ada suatu pemrosesan yang memerlukan layanan servis yang lebih sering dari lainnya seperti pemrosesan interaktif seperti editor. Karena proses tersebut dapat berada dalam antrian dengan kuantum yang cukup kecil. Ada juga proses yang tidak perlu banyak perbaikan dan dapat ada dalam antrian kuantum dengan lebih besar serta memerlukan sedikit saklar konteks untuk menyelesaikan proses. Yang dengan begitu komputer akan lebih efisien dalam melakukan eksekusi sistem dari user. 5.7 yaitu apa hubungan yang berlaku antar pasangan himpunan algoritma tersebut. Jawabannya prosesnya terpendek namun memiliki prioritas tertinggi. Level MLFG terendah ialah FJFS. Pekerjaan yang paling akhir diberikan prioritas tertinggi oleh JFS. Soal ke-8, misalkan algoritma penjadwalan CPU menyukai proses-proses yang telah menggunakan waktu prosesor paling sedikit di masa lalu. Mengapa algoritma ini mendukung program terkait input-output, namun tidak secara permanen membuat CPU-bound program mengalami starve? Jawabannya, misalkan algoritma penjadwalan pada tingkat penjadwalan CPU jangka pendek menunjang proses-proses yang sudah memakai waktu prosesor sangat sedikit sebelumnya. Algoritma ini menunjang program terkait input-output sebab permintaan CPU burst yang singkat.
Program terkait CPU ini pula tidak akan mengalami strife ataupun kelaparan sebab program terkait input-output ini akan sering membebaskan CPU guna melaksanakan input-outputnya. Selanjutnya, bedakan antara penjadwalan PCS dan SCS. Jawabannya adalah PCS atau Process Consensus Scope Pustaka Thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP, yaitu Lake Wake Process yang tersedia. Jadwal kompetisi berada dalam proses, dengan SCS, System Contention Scope, memilih satu dari banyak thread, lalu menjadwalkan ke thread tertentu, atau CPU, atau kernel. Kompetisi berada di semua thread system. Selanjutnya, nomor 10, penjadwalan Unix tradisional memberlakukan hubungan terbalik antara nama prioritas dan prioritas. Makin tinggi angkanya, semakin rendah prioritas. Penjadwalan penghitung ulang prioritas proses sekali per detik menggunakan fungsi berikut. Prioritas atau pengguna CPU baru-baru ini atau 2 dan basis, di mana basis sama dengan 60 dan penggunaan CPU baru-baru ini mengacu pada nilai yang menunjukkan bagaimana seringkali suatu proses telah menggunakan CPU sejak prioritas terakhir dihitung ulang. Asumsikan bahwa penggunaan CPU baru-baru ini untuk proses P1 adalah 40, untuk proses P2 adalah 18, dan untuk proses P3 adalah 10, apa yang akan menjadi prioritas baru untuk ketiganya. Ketika prioritas dihitung ulang, berdasarkan informasi tersebut, apakah penjadwalan Unix tradisional menaikkan atau menurunkan prioritas relatif dari proses terkait CPU? Jawabannya, penjadwalan proses di Linux memiliki sejarah yang menarik sebelum versi 2.5. Kernel Linux menjalankan variasi dari algoritma penjadwalan Unix tradisional, namun karena algoritma ini tidak dirancang dengan sistem SMP, itu tidak cukup mendukung sistem dengan banyak prosesor. Selain itu, menghasilkan kinerja yang buruk untuk sistem dengan sejumlah. Dengan kernel versi 2.5, penjadwalan dirombak untuk menyatakan algoritma penjadwalan dikenal sebagai O atau 1 yang berjalan dalam waktu yang konstan terlepas dari jumlah tugas dalam sistem jadwalan O atau 1 juga memberikan peningkatan dukungan untuk sistem SMP. Termasuk afinitas proses dan penyeimbangan beban antar prosesor. Namun dalam praktik, meskipun penjadwalan O memberikan kinerja yang baik pada sistem SMP, hal itu menyebabkan waktu respon yang buruk untuk proses interaktif yang umum pada sistem komputer desktop selama pengembangan kernel 2.6. Penjadwalan kembali direvisi dan dalam dirilis 2.6.2.3 kernel Fair Scheduler atau CFS menjadi algoritma penjadwalan Linux default daripada menggunakan aturan ketat yang mengait nilai prioritas relatif dengan panjang kuantum waktu. Penjadwalan CFS menetapkan proporsi CPU waktu pemrosesan untuk setiap tugas. Proporsi ini dihitung berdasarkan nilai yang diberikan untuk setiap tugas. Nilai bagus berkisar dari 20 hingga 19, di mana nilai bagus yang lebih rendah secara numerik menunjukkan prioritas relatif yang lebih tinggi tugas, dengan nilai bagus yang lebih rendah menerima proporsi waktu pemrosesan CPU yang lebih tinggi daripada tugas dengan nilai bagus yang lebih tinggi. Nilai default yang bagus adalah 0, atau istilah bagus berasal dari gagasan bahwa jika suatu tugas meningkatkan nilai bagusnya dari katakanlah 0 menjadi plus 10, itu bagus ke tugas lain dalam sistem dengan menurunkan prioritas relatifnya. Dengan kata lain, yang selesai CFS tidak menggunakan nilai diskrit dan irisan waktu, dan sebagai gantinya akan mengidentifikasi latensi yang ditargetkan yang merupakan interval waktu di mana tugas runnable harus dijalankan setidaknya sekali. Proporsi waktu CPU dialokasikan dari nilai latensi yang ditargetkan selain memiliki default dan minimum nilai latensi yang ditargetkan dapat meningkat jika jumlah tugas menggunakan variabel
petugas via time. Waktu berjalan virtual dikaitkan dengan peluruhan fakta berdasarkan prioritas tugas. Tugas dengan prioritas lebih rendah memiliki tingkat yang lebih tinggi pembusukan daripada tugas-tugas prioritas lebih tinggi. Untuk tugas dengan prioritas prioritas normal atau nilai bagus dari 0, waktu berjalan virtual identik dengan waktu berjalan fisik. Yang sebenarnya, jadi jika tugas dengan prioritas default berjalan selama 200 milidetik, via time-nya juga akan menjadi 200 milidetik. Namun, jika tugas dengan prioritas lebih rendah berjalan selama 200 milidetik, itu via time akan lebih tinggi 200 milidetik. Demikian pula jika prioritas yang lebih tinggi, tugas berjalan selama 200 milidetik. Via time-nya akan kurang dari 200 milidetik untuk memutuskan tugas mana yang akan dijalankan selanjutnya. Selanjutnya, belum. Selain itu, tugas dengan prioritas lebih tinggi yang menjadi tersedia untuk dijadikan dapat mendahului tugas dengan prioritas lebih rendah. Selanjutnya. Selanjutnya, tugas yang ke-6 adalah mengenai deadlocks. 8.1 sebutkan 3 contoh deadlock yang tidak sejenis dengan sistem komputer. Jawabannya seperti 2 mobil yang menyeberang dari lajur yang berbeda, 2 petinju yang menyakiti diri masing-masing, dan orang yang menurut tangga saat orang lain sedang memanjat tangga itu. Selanjutnya, Mas Rizky. Selanjutnya, misalkan suatu sistem dalam keadaan tidak aman, tunjukkan bahwa thread dapat menyelesaikan eksekusinya tanpa memasuki keadaan deadlock. Jawabannya, keadaan tidak aman belum tentu menyebabkan kebuntuan. Itu hanya berarti kami tidak dapat menjamin bahwa kebuntuan tidak akan terjadi. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa sistem dalam keadaan tidak aman masih memungkinkan semua proses selesai tanpa terjadi deadlock. Pertimbangkan situasi di mana sistem memiliki 12 sumber daya yang dialokasikan di antara proses P0, P1, dan P2. Sumber daya dialokasikan menurut kebijakan berikut. P0 maksimum 10, saat ini 5, kebutuhan 5. P1 maksimum 4, saat ini 2, kebutuhan 2. P2 maksimum 9, saat ini 3, kebutuhan 6. Saat ini ada 2 sumber daya yang tersedia. Sistem ini dalam keadaan tidak aman. Proses P1 dapat diselesaikan sehingga membebaskan total 4 sumber daya. Tetapi kami tidak dapat menjamin bahwa proses P0 dan P2 dapat diselesaikan. Namun, ada kemungkinan bahwa suatu proses dapat melepaskan sumber daya sebelum meminta sumber daya lebih lanjut. Misalnya, proses P2 dapat melepaskan sumber daya, sehingga meningkatkan jumlah sumber daya menjadi 5. Ini memungkinkan proses P0 untuk diselesaikan, yang akan membebaskan total 9 sumber daya, sehingga memungkinkan proses P2 untuk diselesaikan juga. Selanjutnya. Selanjutnya kepada Mas Raffi. Metode yang mungkin untuk mencegah kebuntuan adalah dengan memiliki satu sumber daya tingkat tinggi yang harus dibentak sebelum sumber daya lainnya. Misalnya, jika beberapa utas mencoba mengakses objek sinkronisasi, kebuntuan mungkin terjadi.
atau objek sinkronisasi tersebut dapat mencakup mutex, semafor, variabel kondisi, dan sejenisnya. Kita dapat mencegah kebuntuan dengan menambah subjek ke-6F kapanpun sebuah hutas ingin memperoleh kunci sinkronisasi untuk untuk objek apapun. Itu harus pertama-tama mendapatkan kunci untuk objek F. Solusi ini dikenal sebagai penahan kunci untuk objek A, titik E. Terkandung di dalam kunci untuk objek F. Bandingkan skema ini dengan skema menunggu melingkar dari bagian 7.4.4. Jawabannya adalah ini mungkin bukan solusi yang baik karena menghasilkan cakupan yang terlalu besar. Lebih baik mendefinisikan kebijakan penguncian dengan cakupan sesempit mungkin. Selanjutnya. Buktikan bahwa algoritma keamanan yang disajikan dalam bagian 8.6.3 memerlukan orde operasi MXN2. Jawabannya for INI sama dengan 0, IN, I++. First find treat that cache finish. For INTJ sama dengan 0, J++, IF finish. Boolean time sama dengan true. For INTK sama dengan 0, K, M, K++. IF need K lebih dari work time sama dengan false. IF time, IF this treat can finish. Ini sama dengan true. For INTX sama dengan 0, XM, X++. Work dalam kurung X plus sama dengan work. Seperti dapat dilihat, loop luar bersarang keduanya loop melalui N kali min menyediakan kinerja N2. Di dalam loop luar ini ada dua loop dalam berurutan yang loop M kali. Oleh karena itu, O besar dari algoritma ini adalah O MXN2. Selanjutnya. Selanjutnya, soal ke-6, pertimbangkan sistem komputer yang menjalankan 5.000 pekerjaan per bulan tanpa skema pencegahan kebuntuan atau penghindaran kebuntuan. Deadlock menjadi sekitar 2 kali per bulan. Dan operator harus menghentikan dan mengulang sekitar 10 pekerjaan per deadlock. Setiap pekerjaan bernilai $2 dalam waktu CPU. Dalam pekerjaan yang dihentikan cenderung setengah selesai ketika dibatalkan. Soalnya yang A, apa argumen untuk menginstal algoritma penghindaran kebutuhan? Jawabannya, deadlock adalah kondisi di mana beberapa proses yang muncul menunggu untuk sumber daya proses lain. Dengan melakukan sebuah pendeteksian dan pemulihan, sebuah deadlock dapat diatasi. Memastikan bahwa sebuah deadlock takkan pernah terjadi adalah argumen dalam penginstalan deadlock avoidance algorithm pada sistem. Kemudian, 5.000 pekerjaan yang masih berjalan juga dibarengi dengan waktu penyelesaian yang meningkat. Yang B, soalnya apa argumen yang menentang pemasangan algoritma penghindaran kebutuhan? Jawabannya ialah sebuah argumen yang menentang sebuah penginstalan perangkat lunak untuk menghindari sebuah deadlock avoidance algorithm, yakni yang berpikir bahwa sebuah deadlock tidak akan sering terjadi, kemudian berpikir bahwa sebuah deadlock yang akan terjadi tidak akan memakan biaya banyak. Selanjutnya, soal nomor 7. Dapat dikatakan suatu sistem mendeteksi bahwa beberapa pemrosesannya mengalami starvation. Jika Anda menjawab ya, jelaskan bagaimana bisa. Jika menjawab tidak, jelaskan bagaimana sistemnya dapat mengatasi masalah starvation. Yang jawabannya ialah ya. Jadi starvation adalah topik yang sulit untuk didefinisikan karena dapat berarti hal yang berbeda untuk sistem yang berbeda.
Untuk tujuan pertanyaan ini, kami akan mendefinisikan starvation sebagai situasi di mana suatu proses harus menunggu melebihi jangka waktu yang wajar, mungkin tanpa batas, sebelum menerima sumber daya yang diminta. Salah satu cara untuk mendeteksi starvation adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi periode waktu T yang dianggap tidak masuk akal. Ketika suatu proses meminta sumber daya, pengaturan waktu akan dimulai. Jika waktu yang berlalu melebihi T atau periode waktu tadi, maka proses dianggap kelaparan atau starve. Salah satu strategi untuk mengatasi starvation adalah dengan mengadopsi kebijakan di mana sumber daya ditugaskan hanya untuk proses yang telah menunggu terpanjang. Misalnya, jika proses P telah menunggu terlebih lama untuk sumber daya X daripada proses P, permintaan dari proses P akan menjadi ditangguhkan sampai permintaan proses P telah dipenuhi. Selanjutnya, Mas Raffi dipersilakan. Selanjutnya nomor 8, pertimbangan kebijakan alokasi sumber daya berikut. Permintaan dan pelepasan sumber daya diperbolehkan setiap saat. Jika permintaan sumber daya tidak dapat dipenuhi karena sumber daya tidak tersedia, maka kami memeriksa proses apapun yang diblokir menunggu sumber daya. Jika proses yang diblokir memiliki sumber daya yang diinginkan, maka sumber daya ini diambil darinya dan diberikan ke proses yang meminta. Vektor sumber daya yang menunggu proses yang diblokir ditingkatkan untuk menyatakan sumber daya yang diambil. Misalnya, pertimbangkan sistem dengan 3 jenis sumber daya dan vektor yang tersedia di analisis ke 4,2,2. Jika proses P0 meminta 2,2,1, itu mendapatkannya. Jika P1 meminta 1,0,1, ia mendapatkannya. Kemudian jika P0 meminta 0,0,1, itu diblokir atau sumber daya tidak tersedia. Jika P2 sekarang meminta 2,0,0, ia mendapatkan yang tersedia 1,0,0 dan dialokasikan ke P0 karena P0 diblokir. Vektor alokasi P0 turun menjadi 1,2,1 dan vektor kebutuhan naik menjadi 1,0,1. A. Bisakah kebuntuan terjadi? Jika Anda menjawab ya, berikan sebuah contoh. Jika Anda menjawab tidak, tentukan kondisi perlu mana yang tidak dapat terjadi. B. Bisakah pemblokiran tanpa batas terjadi? Jawabanmu. Jelaskan jawabanmu. Jawabannya A. Deadlock tidak dapat terjadi karena preemption. B. Ya, suatu proses mungkin tidak pernah memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan jika mereka terus-menerus didahului oleh rangkaian permintaan seperti proses C. Selanjutnya. Selanjutnya kepada Mas Andi. 8.9 pertimbangkan snapshot sistem berikut. Pertimbangkan snapshot sistem berikut. Terdapat T0 sampai dengan T4 dengan alokasi variabel A, B, C, dan D dan nilai maksimal, yakni untuk T0 3014 dan 5117, T1 2210 dan 3211, dan T2 3121 dan 3321, kemudian T3 0510, kemudian 4612, dan terakhir T4 4212 dengan 6325. Dengan menggunakan algoritma Bankir, tentukan apakah masing-masing negara bagian berikut tidak aman. Jika keadaan aman, gambarkan urutan benangnya agar dapat selesai. Jika tidak, ilustrasikan mengapa keadaan tidak aman. Untuk soal A adalah tersedia 0301 dan untuk B adalah tersedia untuk 1002. Kita tentukan dulu alokasi maksimal dan need. Untuk T0 ada 3014 dan 55117, untuk T-nya ada 2103, untuk need T1 ada 1001 dan T2 ada 0200, kemudian T3 ada 4102. Setelah itu terakhir T4 ada 2113. Kemudian kita menentukan jawaban dari A yang tersedia ada 0301 pada soal tersebut memenuhi kebutuhan T4. Setelah penyelesaian T4 tersedia,
kemudian dijumlahkan 0301 ditambah 4212 menghasilkan 4513. Sekarang data pelengkap yang tersedia adalah 32224 ditambah 3014 menjadi 6238. Sekarang kita memiliki pilihan untuk menyelesaikan prosesnya. Jadi untuk urutannya adalah T4, T0, T1, T2 atau T4, T0, T1, T2 dan T3. Kemudian ada opsi lain yaitu T4, T0, T3, T2 dan T1. Kemudian untuk B yang nilai yang tersedia adalah 1002. Bisa di next slide-nya. Yakni ada T4 pertama tersedia 1002 ditambah 4212 menghasilkan 5214. Jadi untuk urutan amannya adalah T4, T3, T2, T1 dan T0. Kemudian 8.10 misalkan Anda telah mengkodekan algoritma aman penghindaran kebuntuan yang menentukan apakah suatu sistem dalam keadaan aman atau tidak, dan sekarang telah diminta untuk menerapkan algoritma deteksi kebuntuan. Dapatkah Anda melakukannya dengan cukup menggunakan kode algoritma keamanan dan mengidentifikasikan ulang max nilai I dan waiting nilai I ditambah allocation nilai I. Nilai I adalah vektor yang menentukan sumber daya untuk thread mana yang ditunggu oleh allocation nilai I. Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, jika suatu sistem tidak menggunakan algoritma pencegahan kebutuhan atau penghindaran kebuntuan, maka situasi kebuntuan dapat terjadi. Di lingkungan ini, sistem dapat menyediakan sebuah algoritma yang memeriksa keadaan sistem untuk menentukan apakah kebutuhan telah terjadi dan algoritma untuk pulih dari kebuntuan. Yakni ada max matrix n kali m definisi perintahan maksimum setiap thread. Jika max ij sama dengan k, maka thread ti dapat meminta paling banyak kasus k tipe sumber daya rj. Kemudian untuk lebih banyak contoh tipe daya RJ untuk menyelesaikan tugasnya, perhatikan bahwa net IJ sama dengan max IJ dikurangi alokasi IJ. Selanjutnya kita membahas dua persyaratan ini karena berkaitan dengan sistem dengan hanya satu contoh dari setiap jenis sumber daya, serta sistem dengan beberapa contoh dari setiap jenis sumber daya. Jika kebutuhan sering terjadi, maka algoritma deteksi harus sering dipanggil. Sumber daya yang dialokasikan ke utas yang menemui jalan buntu akan menganggur sampai kebutuhannya dapat dipecahkan. Selain itu, jumlah utas yang terlibat dalam siklus kebutuhan dapat tumbuh. Mungkin akan terjadi sebuah kebuntuan yang melibatkan satu proses utas tunggal dan jelaskan mengapa. Tidak mungkin terjadi sebuah kebuntuan karena tidak ada kemungkinan untuk memiliki sebuah sirkular saat hanya ada satu single thread, akibat tidak ada proses selanjutnya yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah lingkaran proses. Sehingga proses tidak dapat menampung satu resource dan menerima resource lain untuk dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem hanya dapat mengatasi satu proses saja, sehingga kebutuhan yang menggunakan satu proses thread tidak mungkin terjadi. Baik, selanjutnya tugas ke-7 mengenai main memory. Pada bab 9. Kepada Mas Aca dipersilakan. Berikan dua perbedaan antara logical address dan address fisik. Logical address tidak mengacu pada alamat yang sebenarnya, sedangkan address fisik mengacu pada alamat abstrak dalam alamat, serta alamat logis yang dihasilkan oleh CPU lalu diterjemahkan dalam alamat fisik oleh unit manajemen memori, sehingga alamat fisik dihasilkan oleh manajemen memori itu juga. 9.2 Mengapa ukuran halaman selalu angkat dari 2? Karena diimplementasikan dengan memecah sebuah alamat menjadi halaman serta nomor offset. Hal ini merupakan cara yang paling efisien untuk memecah alamat menjadi sebuah bit halaman dan bit offset Y daripada melakukan perhitungan aritmatika pada alamat yang bertujuan menghitung nomor alamat. Selanjutnya, pertimbangkan sebuah sistem di mana sebuah program dapat dipisahkan menjadi dua bagian, kode dan data. CPU mengetahui apakah ia menginginkan instruksi atau pengambilan instruksi atau data pengambilan atau penyimpanan data. Oleh karena itu, dua
pasangan register basis limit disediakan satu untuk instruksi dan satu untuk data. Pasangan register limit basis instruksi secara otomatis hanya baca, sehingga program dapat dibagi di antara pengguna yang berbeda. Diskusikan keuntungan dan kerugian dari skema ini. Jawabannya, keuntungan utama dari skema ini adalah mekanisme yang efektif untuk berbagi kode dan data. Misalnya, hanya satu salinan editor atau compiler yang perlu disimpan dalam memori. Dan kode ini dapat digunakan bersama oleh semua proses yang memerlukan akses editor atau kode compiler. Keuntungan lain adalah perlindungan kode terhadap modifikasi yang salah. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kode dan data harus dipisahkan yang biasanya dipatuhi dalam kode yang dibuat oleh kompiler. Selanjutnya, Mas Andi dipersilakan. Nomor 9.4, pertimbangan ruang alamat logis dari 64 page masing-masing 1024 kata dipetakan ke memori fisik 32 frame. Untuk soalnya A, berapa banyak bit yang ada di alamat logis dan berapa banyak bit yang di alamat fisik? Jawabannya, alamat memori dibedakan menjadi dua tipe, yaitu alamat logika dalam rentang 0 hingga maksimum dan alamat fisik dalam rentang R ditambah 0 hingga R ditambah maksimal untuk basis nilai R. Ruang alamat logika dari suatu proses dibagi menjadi dua partisi. Partisi pertama terdiri dari 8.000 segmen yang pribadi atau privat untuk proses tersebut. Kemudian partisi kedua terdiri 8.000 segmen yang digunakan bersama untuk semua proses. Informasi mengenai partisi pertama disimpan dalam local descriptor table LDT, sedangkan informasi mengenai partisi kedua disimpan dalam global descriptor table atau GDT. Setiap entry pada tabel LDT dan GDT terdiri dari 8 bit dengan 8 byte dengan informasi detail tentang segmen tertentu termasuk lokasi basis dengan panjang segmen. Alamat logika adalah pasangan selector offset di mana selector sebanyak 16 bit atau satu page sampai dengan 64 bit. Jadi page 0 akan dibetakan ke frame 32, maka alamat logika 0 akan dibetakan ke alamat fisik 32 dikali 64 ditambah 0, yakni 2048. Keadaan memori logika dapat dilihat sebagai berikut. Alamat logika 50 berada di page 0, offset 50 sehingga alamat fisiknya 32 dikali 64 ditambah 50 hasilnya 2098. Alamat logika 121 berada di page 1, offset 57 sehingga alamat fisiknya 2 dikali 64 ditambah 57 sama dengan 185. Alamat logika 380 berada di page 5, offset 60, sehingga alamat fisiknya 1 kali 64 ditambah 60 sama dengan 124. Berapa bit alamat logikanya? Jawabannya, bit alamat logika dapat dipeta atas nomor segmen dan alamat offset. Misalnya, nomor segmen menggunakan 4 bit atas alamat logika yang berarti terdapat maksimal 212 atau sama dengan 4 kilobyte. Berapa bit alamat fisik? Jawab bit alamat fisik pada memori fisik pada alamat awal adalah 8224 sehingga pada saat dieksekusi alamat 4848 akan ditransisi menjadi 8224 ditambah 752 menjadi 800. selanjutnya, apa efek membiarkan dua entry dalam tabel halaman menunjuk ke bingkai halaman yang sama di memori? Jelaskan bagaimana efek ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menyalin sejumlah besar memori dari satu tempat ke tempat lain. Apa pengaruh memperbarui beberapa bit pada satu halaman di halaman lain? Jawabannya, dengan mengizinkan dua entry dalam tabel halaman untuk menunjuk ke bingkai halaman yang sama di memori, pengguna dapat berbagi kode dan data. Jika kode masuk kembali, maka ruang memori dapat dihemat melalui penggunaan bersama dari program besar seperti editor teks, compiler, dan sistem basis data. Menyalin memori dalam jumlah besar dapat digunakan dengan membuat tabel halaman yang berbeda, menunjuk ke lokasi memori yang sama. Namun, berbagi kode atau data non-print
print trend berarti bahwa setiap pengguna yang memiliki akses ke kode dapat memodifikasinya dan memodifikasi ini akan tercermin dalam salinan pengguna lain. Selanjutnya, 9.6 diberikan 6 partisi memori, yaitu 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB, dan 125 KB secara berurutan. Bagaimana yang first fit, batch fit, dan merge fit untuk menempatkan algoritma proses berukuran 150 KB, 500 KB, 358 KB, dan 200 KB dan 375 KB secara berurutan? Jawabannya, first fit alokasi lubang pertama yang cukup untuk proses. Dan best fit adalah alokasi lubang terkecil yang cukup untuk proses. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan lubang kecuali bila ukuran sudah terurut. Dan worst fit adalah alokasi lubang terbesar cukup untuk proses. Strategi ini memerlukan pencarian seluruh lubang kecuali disimpan berdasarkan urutan ukuran. Di antara algoritma di atas, worst fit dan best fit lebih baik dibandingkan worst fit dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpanan. Tetapi first fit dan best fit lebih baik dalam hal utilitas penyimpanan, tetapi first fit lebih cepat. Baik, selanjutnya 9.7. Dengan asumsi ukuran halaman 1 KB, berapa nomor halaman dan offset untuk referensi alamat berikut? Jadi soalnya ada langsung aja ini dalam angka desimal. Yang A itu 3085, binernya itu 00000011 0000001101. Halamannya itu dalam biner 011. Jadi kalau dalam desimal itu 3. Offsetnya itu 0000001101 atau dalam desimal itu 13. Lalu soal yang B itu 4205095, maksud saya binernya 101100111111. Halamannya itu 41 atau dalam biner itu 101001. Kalau offsetnya itu 111 atau dalam biner 00011111111. Terus soal yang C itu 215201. Dalam biner dinyatakan 111011111010100001. Jadi halamannya itu 210 atau dalam biner 11010010. Untuk offsetnya itu 161 atau dalam biner 001010100001. Nah, yang D itu 650.000 atau dalam biner 10010111110001000. Atau halamannya itu jadinya 634 atau dalam biner 10011111010. Offsetnya itu 784 atau dalam biner 110010001000. Nah, yang terakhir yang E itu 2.000.001. Binernya 111001101010100001. Halamannya itu 1953 atau dalam biner 111110100001. Offsetnya itu 129. Untuk dalam biner itu 00100000001.
Selanjutnya nomor 8, sistem operasi BTF memiliki alamat virtual 21 bit, namun pada perangkat data 6 tertentu hanya memiliki alamat fisik 16 bit. Ini juga memiliki ukuran halaman 2 kilobit. Berapa banyak enter yang ada di masing-masing berikut? A. Tabel halaman satu tingkat konvensional. B. Tabel halaman terbalik. Berapa jumlah maksimum memori fisik dalam sistem operasi BTF? Jawabannya adalah A. Tabel halaman satu tingkat konvensional akan memiliki 210 atau 1024 entry. B. Tabel halaman terbalik akan memiliki 25 atau 32 entry. Jumlah maksimum memori fisik adalah 21 atau 65, 536 atau 64 kilobit. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, itu pertimbangkan ruang alamat logis 256 halaman dengan ukuran halaman 4 KB, dipetakan ke dalam memori fisik 64 frame. Yang pertama itu berapa banyak bit yang diperlukan dalam alamat logis. Jadi jawabannya jumlah halamannya ada 256, jadi 2/8. Buat halamannya berarti 12 tambah 8 sama dengan 20 bit. Terus jadi jumlah yang dibutuhkan di logical address adalah 20 bit. Terus yang B itu berapa banyak bit yang diperlukan dalam alamat fisik. Jadi kan ada 64 frame, berarti 2/6 frame, jadi 12 tambah 6 sama dengan 18 bit. Jadi jumlah yang dibutuhkan physical address adalah 18 bit. Selanjutnya, pertimbangkan sistem komputer dengan alamat logis 32 bit dan 4 KB halaman ukuran sistem mendukung hingga 512 MB dari memori fisik. Berapa banyak entry yang ada di masing-masing berikut? A. Tabel halaman satu tingkat konvensional. B. Tabel halaman terbalik. Jawabannya adalah A. Dalam tabel halaman satu tingkat konvensional 2/11 kurang dari 4000 kurang dari 2/12. Jadi kita membutuhkan 12 dari alamat logis, 32 bit untuk odds. Kemudian kita memiliki 32 dikurangi 12 sama dengan 20 bit. Tersisa untuk nomor halaman depan, oleh karena itu 2/20 sama dengan 1048576 entry. B. Tabel halaman terbalik. Ukuran ruang alamat fisik sama dengan tidak dari bingkai kali ukuran bingkai, di mana ukuran bingkai sama dengan ukuran halaman di halaman secara umum, atau jumlah bingkai sama dengan jumlah halaman. Di halaman terbalik hanya sama dengan jumlah bingkai kali 2/12. Jumlah bingkai 2/29 dibagi 2/12 sama dengan 2/17. Jumlah entry 2/17 sama dengan 131.072 dibagi 124 sama dengan 128.000 entry. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.